Selamat datang di channel NVK2. Karena ini channel baru, mohon dukungannya, untuk subscribe dan like ya, agar Mimin makin semangat uploadnya. Bab sebelumnya, Saroya berasal dari suku Komodo, jadi tentu saja dia tahu lebih banyak daripada mereka. Dengan Saroya berdiri di depan mereka, apa yang mereka takutkan? Petik 2. Haha, Komodo kecil ini cukup menarik. Kepribadiannya seperti nenek moyang mereka. Petik 2. Pada saat ini, di lautan virtual, Kaisar kuno yang merasakan segala sesuatu di sini tidak bisa menahan tawa. 5741. Binatang Komodo adalah kelompok yang sangat kuat di laut semesta, dan Kaisar kuno secara alami mengetahuinya sebelumnya. Aku sudah lama jauh dari lautan alam semesta. Setelah urusan di sini selesai, inilah saatnya aku keluar jalan-jalan. Kaisar kuno bergumam, matanya bersinar terang. Pada saat ini, di kedalaman lautan kosmik yang jauh, terdapat ras yang luar biasa. Tempat ini adalah dunia rahasia kuno. Di dunia rahasia ini, banyak sekali orang kuat yang berjalan, dan itu seperti jurang maut atau penjara. Ada aura menakutkan yang mengalir melalui orang-orang kuat ini. Aturan alam semesta dan lautan dipadatkan oleh alam rahasia ini dan ditelan ke dalam tubuh orang-orang kuat ini. Klan Surgawi. Tempat ini adalah dunia rahasia inti klan Surgawi. Jauh di dalam tempat rahasia ini, ada sebuah istana kuno. Di dalam istana, suara gemuruh terdengar dari istana. Di mana penjaga penegak hukum klan Surgawi. Petik 2. Raungan gemuruh terdengar, dan bersamaan dengan itu, sekelompok pria kuat yang mengenakan baju besi hitam dan memancarkan aura kekaisaran yang menakutkan datang satu demi satu dan memberi hormat di depan aula. Aku ingin tahu untuk apa tetua klan memanggilmu. Petik 2. Pria kuat terkemuka itu memiliki tatapan dingin di matanya. Di atas alisnya, ada aliran cahaya yang menakutkan, yang berkumpul menjadi pupil berwarna-warni, memancarkan cahaya surgawi yang menakutkan. Meng Tianhui, nyawa penguasa negeri mayat telah lenyap. Pergi dan selidiki apa yang terjadi dengan negeri mayat. Mengapa penguasa negeri mayat tiba-tiba mati? Tanda tanya. Lord of Course Country. Aura dewa orang kuat terkemuka itu melonjak, alisnya sedikit mengernyit, sebuah daftar muncul di tangannya, dan dia dengan cepat membaliknya. Dalam sekejap, pesan yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Dia menatap salah satu pesan itu dan mengerutkan kening, berkata, "Tetua, apakah itu kaisar awal di Laut Semesta Selatan?" Petik 2. Ya, suara tua itu terus keluar, meskipun orang ini bukan anggota Tianku Clan, dia pernah berjalan di alam rahasia bersama Yu Tianshengzi dan diam-diam menyerah kepada Yu Tianshengzi. Selama bertahun-tahun, dia telah memberikan banyak jiwa kebencian untuk klan Tian Saya, dan dapat dianggap sebagai bidak catur periferal dari Tian Saya Clan. Orang tua itu berhenti sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun orang ini memiliki kekuatan rata-rata, klan surgawi kita masih perlu menyelidiki dengan jelas. Siapa yang berani menentang keagungan klan surgawi kita? Atau, apakah kematiannya ada hubungannya dengan klan surgawi kita, atau Kesein? Yu Tian, tanda tanya. Setelah mendengar ini, pria kuat terkemuka itu segera berbicara dengan hormat dengan tatapan dingin di matanya. Seorang kaisar periferal yang membelot ke klan surgawi sebenarnya bukan apa-apa bagi klan surgawi dan hanyalah bidak catur yang dibuang. Namun, orang ini pernah bepergian dengan Sein Yu Tian, jadi itu menjadi masalah. Putra suci Yu Tian adalah salah satu jenius paling menonjol dari klan surgawi mereka selama hampir 1 abad, dan salah satu orang kuat paling menjanjikan untuk memimpin klan surgawi di masa depan. Klan surgawi secara alami harus melindungi orang seperti itu. Di lautan alam semesta ini, beberapa master top akan menggunakan cara menelusuri takdir untuk menyerang master tertentu secara diam-diam. Penguasa bangsa maya telah melakukan kontak dengan putra suci Yu Tian. Jika kekuatan musuh klan surgawi ingin mengincar putra suci Yu Tian, merampas nasib penguasa bangsa mayat, dan menelusuri kembali tahun-tahun untuk mengganggu putra suci Yu Tian, itu mungkin bukan hal yang mustahil. Selain itu, kelompok tentara bayaran dari klan surgawi saya, kelompok tentara bayaran hukuman surga, tampaknya telah menghilang di Laut Semesta Selatan baru-baru ini. Anda harus menyelidikinya juga selama perjalanan ini. Petik 2. Suara lama itu berlanjut. Kelompok tentara bayaran hukuman surga, pemimpinnya, Meng Tianhui, mengangguk. Jangan khawatir, para tetua, masalah ini menyangkut putra suci Yu Tian, komandan ini akan menyelidikinya secara pribadi dan akan segera ada tanggapan. Bagus, saya menantikan kabar dari Anda. Titik. Suara tua itu bergemuruh, lalu terdiam, jelas dia mengasingkan diri lagi. Ayo pergi,
Ikuti aku ke laut selatan alam semesta. Petik 2. Orang kuat terkemuka Meng Tianhui dengan cepat mengumpulkan tim penjaga penegak hukum, dengan cepat meninggalkan dunia rahasia inti klan surgawi, menuju saluran transmisi laut kosmik, dan bergegas ke laut semesta selatan sesegera mungkin. Kematian pion periferal Kaisar Agung awal bukanlah masalah besar bagi klan surgawi, tetapi klan surgawi selalu berhati-hati, jadi tentu saja mereka harus melakukan penyelidikan. Jika itu hanya kematian yang tidak disengaja, dan pihak lain tidak menyadari bahwa penguasa negara mayat ada hubungannya dengan klan surgawinya, maka dia hanya perlu memusnahkan ke-9 klan dari pihak lain. Tetapi jika pihak lain melakukannya dengan sengaja, atau ada kekuatan kuat yang diam-diam mendorongnya, maka klan surgawinya harus menggunakan metode pembunuhan dewa, dan bahkan memusnahkan seluruh klan pihak lain tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut kebencian. Kecuali klan surgawi. Sekarang, di alam khusus jauh di dalam samudera alam semesta, tak terhitung banyaknya suara Buddha yang dilantunkan dan cahaya Buddha cemerlang, menghadirkan pemandangan luas dan menakjubkan. Di atas panggung teratai, duduk seorang biksu dengan manik-manik Buddha di lehernya dan kitab Buddha di tangannya. Postur tubuhnya biasa saja, namun selaras dengan hukum alam langit dan bumi. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia dipenuhi dengan kekuatan iman yang tak terbatas. Dia membabarkan kitab suci dan melantunkan dharma. Di bawahnya ada sekelompok pria kuat dengan aura luar biasa. Orang-orang kuat ini datang dari semua ras dan lapisan masyarakat. Ada burung, binatang buas, manusia, dan ras lain, dan bahkan hantu dengan aura dingin dan jahat mengalir ke seluruh tubuh mereka. Orang-orang kuat ini mendengarkan bacaan orang ini, dan mabuk, seolah-olah mereka tenggelam dalam pencerahan tanpa akhir, menyelesaikan setan dan permusuhan dalam latihan mereka, dengan wajah damai. Petik 2. Tiba-tiba, biksu yang sedang melantunkan kitab suci tiba-tiba membuka matanya. Cahaya surgawi muncul di pupil matanya, dan dia mengungkapkan sedikit kejutan. Melihat Dharma berhenti tiba-tiba, banyak orang berkuasa yang terbangun dari pencerahan mereka dan memandang Buddha yang sedang berbaring di atas panggung teratai dengan kebingungan. Beku yang hebat dan baik hati, apa yang kamu lakukan? Semua orang bingung. Teman-teman terkasih, saya mendapat beberapa wawasan saat berkhotbah. Ceramah hari ini berakhir di sini. Anda dapat kembali lagi pada majelis Dharma berikutnya. Biksu Agung itu berkata, maju selangkah, menginjak teratai Buddha, dan menghilang dengan cepat. Semua orang pergi dengan perasaan kehilangan. Biksu suci yang agung dan baik adalah seorang biksu terkenal di dunia Buddha Mahavairocana. Dia penyayang dan baik hati. Selama bertahun-tahun, ia sering mengadakan pertemuan Dharma untuk membabarkan kitab suci dan melantunkan mantra bagi orang-orang kuat dari berbagai kekuatan di alam semesta. Tidak peduli apakah kultivasi seseorang tinggi atau rendah, baik atau jahat, selama seseorang bersedia datang, dia dapat mendengarkan ceramahnya secara gratis dan menggunakan ajaran Buddha untuk melenyapkan setan dan hambatan dalam kultivasi. Tidak seorang pun boleh dirugikan dalam pertemuan dharmanya. Tentu saja, dia memiliki reputasi besar di dunia Buddha Mahavairocana. Yang tidak diketahui semua orang adalah setelah biksu agung itu kembali ke kuilnya, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Vajra Arhat bermata 8. Dia berteriak dengan suara rendah, dan suara Buddha memenuhi telinga mereka dan memasuki kehampaan. Tuan, petik 2. Saat berikutnya, seorang Arhat emas muncul di kuil, mengatupkan kedua tangannya, dan membungkuk hormat. Jiwa Buddha dari adik laki-laki Musi Nantian telah menghilang. Pergi dan selidiki alasannya secepatnya. Biksu yang agung dan baik hati itu berkata dengan suara yang dalam, tampak seperti Vajra yang marah. Ya, petik 2. Segera setelah Vajra Arhat selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang. Biksu yang agung dan baik hati itu berdiri di pelipisnya sendiri, menyaksikan awan naik dan turun di kejauhan, matanya tidak yakin, mungkinkah seseorang mengetahui bahwa Sinantian sengaja diusir tahun itu, dan akulah yang melakukannya. Petik 2. Dia mengulurkan tangannya, dan sebuah manik Buddha muncul di tangannya. Namun, di dalam manik Buddha, ada banyak jiwa pendendam pria dan wanita telanjang yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan sedih, seperti api penyucian. Selama bertahun-tahun, murid kecilku diam-diam mengirimiku banyak jiwa pendendam sehingga aku bisa memurnikan manik-manik Buddha mimpi buruk hantu ini. Jika masalah ini diketahui orang lain, jauh di dalam mata biksu yang agung dan baik hati itu, cahaya yang menakutkan dan tajam bersinar, dan niat membunuh muncul, seperti hantu. Pada saat klan surgawi dan biksu suci agung mengirim ahli ke laut semesta selatan untuk menyelidiki kebenaran. Lokasi negara mayat. Setelah kematian penguasa kerajaan mayat, banyak sekali alam yang runtuh, seperti alam semesta kecil yang runtuh dan hancur. Seluruh kerajaan mayat berada di hari kiamat, dengan banyak pemurni mayat dan makhluk hidup melarikan diri kemana-mana, mencoba bertahan hidup dalam ketakutan. Ledakan. Pada saat ini, monster bintang besar muncul.
Matanya seperti dua bintang besar. Ia melihat kerajaan mayat yang runtuh di kejauhan dan tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah. Panggilan, kekuatan hisap yang mengerikan tercipta, menyedot pemurni mayat yang tak terhitung jumlahnya dan menelannya ke dalam perutnya. Selain monster bintang raksasa ini, penguasa kota Ember Emas dan Kaisar Iblis Darah juga berdiri dengan bangga. Ketika mereka mengangkat tangan, sebuah kota kuno dan jurang iblis muncul di udara, menekan pemurni mayat yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh semua sisa kerajaan mayat. Penguasa kerajaan mayat telah melakukan banyak perbuatan jahat di Laut Semesta Selatan dan mencari nafkah dengan memurnikan makhluk hidup menjadi boneka mayat. Hari ini, kami bertiga akan bergabung untuk membunuhnya. Mulai sekarang, tidak ada pemurni mayat yang akan melakukannya diizinkan untuk ada di wilayah bintang ini. Raungan gemuruh bergema di langit dan bumi, mencapai telinga makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan mayat. Kemudian, sepasang pupil dan mulut berdarah yang melayang di langit tiba-tiba menghilang dan pergi. Seluruh bidang bintang kemudian kembali damai, hanya menyisakan makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang lolos dari kematian, diam-diam merasa ngeri dan bersyukur. Tidak lama setelah sisa-sisa kerajaan mayat dihancurkan. Kerajaan Buddha Nandou, di mana banyak pagoda runtuh, 3 sosok menjulang muncul. Mereka membunuh banyak biksu jahat lainnya di kerajaan Buddha di sini, dan kemudian pergi dengan cara yang mendominasi. Hanya suara gemuruh yang tersisa, menyebar ke seluruh langit dan bumi. Setelah melakukan semua ini, penguasa kota Ember Emas dan Kaisar Iblis Darah memandang Saroye, saudara Saroye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Petik 2. Apa? Tentu saja, kita harus kembali ke wilayah kita sendiri dan menunggu sampai telepon dari tuan itu. Saroye berkata dengan suara yang dalam. Kembali, tunggu panggilannya. Petik 2. Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Setan Darah tercengang. Apa rencananya? Mereka telah menyinggung klan surgawi dan alam Buddha matahari. Jika kedua kekuatan ini datang, mereka akan menunggu kematian di wilayahnya masing-masing. Saudara Saroye, Anda bukan dari Laut Semesta Selatan saya. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Penguasa kota Ember Emas berkata dengan tergesa-gesa. Sedangkan aku akan beristirahat saja di sini. Bukankah kerajaan Buddha Biduk Selatan dan kerajaan mayat sudah benar-benar runtuh? Lagi pula, bidang bintang besar ini dekat dengan alam semesta asli orang dewasa itu. Aku berencana membersihkan bintang ini lapangan dan gabungkan ke dalam Southern 13 Starfield, sehingga saya bisa mengawasi pintu untuk orang dewasa itu. Saroye berpikir sejenak dan berkata, baiklah, kami berdua belum akan kembali, kami akan mengikutimu untuk menjaga gerbang. Penguasa kota Jinhu berkata dengan tergesa-gesa, ya, kami juga akan menjaga gerbangnya. Petik 2. Kaisar Setan Darah juga berbicara.